Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan, TWK. Untuk bagian pertama saya akan membahas mengenai latihan soal untuk bagian Pancasila. Perlu diketahui bahwa materi Pancasila ini meliputi: yang pertama sejarah Pancasila, yang kedua Pancasila sebagai ideologi negara, yang ketiga sistem nilai yang terdapat dalam Pancasila, yang keempat bentuk dan susunan Pancasila, yang kelima makna setiap sila dalam Pancasila, dan yang keenam Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebelum menuju ke latihan soal, teman-teman bisa menyiapkan catatan untuk mencatat jawaban, maupun cara teman-teman untuk mudah dalam memahami tanpa harus menghafal. Soal pertama, yang merumuskan Pancasila adalah A. MPR, B. KNIP, C. PPKI, D. BPUPKI, E. DPR GR. Jawabannya adalah opsi D. Sidang resmi pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 1945 yang membahas mengenai tentang dasar negara yaitu Pancasila. Selanjutnya, yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila adalah A. Mohyamin, Profesor Supomo dan Insinyur Soekarno, B. Mohyamin, Insinyur Soekarno, dan Ahmad Subarjo, C. Insinyur Soekarno, Moh Hatta, Ahmad Subarjo, D. Mohyamin, Moh Hatta, Ahmad Subarjo, E. Mohyamin, Insinyur Soekarno, dan Moh Hatta. Mereka bertiga, masing-masing memberikan usul pada tanggal 29 Mei, tanggal 31 Mei, dan tanggal 1 Juni tahun 1945 pada sidang resmi pertama BPUPKI yang membahas mengenai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila secara sah sebagai dasar negara Indonesia sejak tanggal A. Tanggal 1 Juni, B. Tanggal 1 Oktober, C. Tanggal 17 Agustus, D. Tanggal 18 Agustus, E. Tanggal 30 September. Pancasila secara sah dianggap sebagai dasar negara Indonesia tepat pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 pada saat berlangsungnya Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Selanjutnya, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal A. Tanggal 1 Juni, B. Tanggal 1 Oktober, C. Tanggal 17 Agustus, D. Tanggal 18 Agustus, E. Tanggal 30 September. Hari lahirnya Pancasila ditandai saat hari di mana Insinyur Soekarno berpidato menyampaikan rumusan dasar negara yang diberi nama dengan Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Selanjutnya, BPUPKI dibentuk pada tanggal A. Tanggal 1 Juni, B. Tanggal 1 Maret, C. Tanggal 1 Agustus, D. Tanggal 17 Agustus, E. Tanggal 18 Agustus. Tanggal berdirinya bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Jepang membentuk BPUPKI karena semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia melalui pembentukan BPUPKI. Selanjutnya, dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan A. Keibodan, B. Seinendan, C. Ichibangase Yoshio, D. Dokuritsu Junbi Inkai, E. Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Sedangkan Dokuritsu Junbi Inkai merupakan bahasa Jepang dari PPKI. Sedikit tips, ingat saja bahwa BPUPKI dibentuk lebih awal, begitu pula huruf C pada Kosakai lebih dahulu dibanding huruf I untuk Inkai. Selanjutnya, BPUPKI diketuai oleh A. Soekarno, B. Moh Hatta, C. Mohyamin, D. A.A. Maramis, E. Dr. Rajiman Wediodiningrat. Beliau merupakan seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo, hingga pada akhirnya pada tahun 1945 terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Selanjutnya, Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Indonesia adalah A. Soekarno, B. R. Suroso, C. Moh Hatta, D. Mohyamin, E. Dr. Rajiman Wediodiningrat. R.P. Suroso membantu Dr. Rajiman Wediodiningrat sebagai Wakil Ketua dalam BPUPKI.
Selanjutnya, Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Jepang adalah A. Laksamana Tarauchi, B. Laksamana Maeda, C. Ichibangase Yoshio, D. Nakamura, E. Hirohito. Chibangase Yoshio membantu Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat, Ketua BPUPKI, sebagai Wakil Ketua orang Jepang dalam BPUPKI. Selanjutnya, sidang pertama BPUPKI membahas tentang A. Dasar negara, B. Bentuk negara, C. Anggota parlemen, D. Bentuk pemerintah, E. Sistem pemerintah. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 1945 membahas mengenai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Selanjutnya, tindakan BPUPKI saat belum menghasilkan keputusan pada sidang pertama adalah A. Membentuk Panitia 9, B. Melakukan debat terbuka, C. Menunda sidang, D. Musyawarah. Panitia 9 merupakan panitia kecil yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, Muhyamin, dan Supomo pada rapat BPUPKI yang pertama. Hasil dari rumusan panitia ini yaitu Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Selanjutnya, yang memprakarsai diubahnya sila pertama dalam Piagam Jakarta adalah A. Insinyur Soekarno, B. A. A. Maramis, C. Muhyamin, D. R.P. Suroso, E. Moh Hatta. Dalam perbincangan penentuan dasar negara terlihat bahwa nilai ketuhanan yang sedari awal diajukan adalah ketuhanan yang berasal dan menyatukan semua golongan. Nilai ketuhanan dalam lintasan sejarah Nusantara memang berkembang sejalan dengan nasionalisme yang juga semakin tumbuh. Hingga pada akhirnya terpilihlah redaksional, ketuhanan yang Maha Esa, sebagai sila pertama yang digagas oleh Moh Hatta. Selanjutnya, yang memberi saran atas sebutan rumusan hukum dasar yang dihasilkan oleh Panitia 9 adalah A. Muhyamin, B. Insinyur Soekarno, C. A. A. Maramis, D. Moh Hatta, E. Rajiman Wediodiningrat. Jawabannya adalah opsi A. Yang memberi saran atas rumusan hukum dasar tersebut adalah Muhyamin. Selanjutnya, sila di dalam Piagam Jakarta yang mengalami perubahan adalah sila ke A. 1, B. 2, C, 3, D, 4, E, 5. Sama seperti soal nomor 12, bahwa perubahan atas sila pertama merupakan pergantian akan ketepatan redaksional yang diusulkan oleh Moh Hatta. Selanjutnya, sila pertama Piagam Jakarta berbunyi A. Persatuan Indonesia, B. Ketuhanan yang Maha Esa, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah opsi D, opsi yang ditawarkan cukup menjebak. Hanya saja ingat bahwa opsi B merupakan sila pertama setelah adanya perubahan redaksional. Selanjutnya, Panitia 9 menetapkan hasil sidangnya pada tanggal A. Tanggal 22 Juni, B. Tanggal 21 Juni, C. Tanggal 20 Juni, D. Tanggal 19 Juni, E. Tanggal 18 Juni. Penetapan hasil sidang oleh Panitia 9 adalah tanggal 22 Juni tahun 1945. Selanjutnya, tugas utama Panitia 9 adalah A. Menyusun naskah proklamasi, B. Menyusun strategi untuk merdeka, C. Menyusun rumusan anggota kabinet, D. Menuntaskan pertengkaran di antara anggota BPUPKI, E. Menuntaskan berbagai masukan tentang usulan hukum dasar. Menuntaskan berbagai masukan mengenai usulan hukum dasar merupakan tugas utama dari Panitia 9. Selanjutnya, rapat Panitia 9 berlangsung di kediaman A. Laksamana Maeda, B. Moh Hatta, C. A. A. Maramis, D. Insinyur Soekarno, E. Muhyamin. Rapat mengenai usulan hukum dasar dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno. Selanjutnya, sebelum menjadi Pancasila, rumusan dasar negara Indonesia bernama A. Declaration of Human Rights, B. Dasasila Bandung, C. Piagam Jakarta, D. Pancamarga, E. Trisila. Piagam Jakarta merupakan rumusan negara Indonesia sebelum pada akhirnya menjadi Pancasila. Sedangkan, Trisila merupakan intisari dari 5 sila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan.
Selanjutnya, Pancasila dikategorikan dalam ideologi terbuka karena A. Ideologi yang anti-komunis, B. Mengarah ke ideologi sosialis, C. Mengarah ke ideologi kapitalis, D. Gabungan ideologi besar dunia, E. Milik seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya. Ideologi terbuka di mana Pancasila tidak perlu untuk mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi, nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. Selanjutnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya disebut dengan dimensi A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Idealis. Pengandungan nilai baik dalam dasar negara merupakan hal yang ideal atau kali ini disebut dengan dimensi idealitas. Selanjutnya, Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan dimensi A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Idealis. Ada kata kunci redaksional dalam pernyataan yaitu realitas hidup yang ada di masyarakat. Sehingga jawabannya adalah dimensi realitas. Selanjutnya, nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma atau aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah disebut dengan dimensi A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Objektif. Ada kata kunci redaksional dalam pernyataan yaitu, dijabarkan dalam norma atau aturan, sehingga jawabannya adalah dimensi normatif. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa dan negara. Menunjukkan bahwa Pancasila bersifat A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, E. Objektif. Pancasila bersifat objektif, karena inti nilai Pancasila tetap ada sepanjang waktu di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Selanjutnya merupakan soal latihan untuk teman-teman semua. Berikut ini yang bukan merupakan anggota Panitia 9 adalah A. Ahmad Subarjo, B. Moh Hatta, C. Agus Salim, D. Moh Yamin, E. Insinyur Soekarno. Bagi teman-teman yang mengetahui jawabannya, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Sekian dulu latihan soal untuk tes wawasan kebangsaan pada bagian Pancasila kali ini. Semoga teman-teman dapat menemukan jalan pintas untuk memahami pernyataan sehingga tidak serta-merta menghafal jawaban. Mohon ditunggu bagian kedua untuk latihan soal pada bagian Pancasila. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jaya edukasi.